Biar Engkau bicara buat setiap kami. Engkau tolong setiap kami mengerti jalan-jalan-Mu dan mengerti janji-janji-Mu. Ajari kami Tuhan Roh Kudus untuk kami berjumpa dengan pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Buat mata rohani kami melihat. Biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian bekerja kuat di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau pribadi Trinitas yang tidak terbatas. Engkau punya kuasa menembus kemustahilan. Dan Engkau punya kuasa menjelaskan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan dan sanjungan buat Engkau, Tuhan dan Raja setiap kami. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan setiap saudara. Selamat datang di ibadah raya Minggu yang sore hari. Jadi ini gabungan dari yang muda-muda ataupun dari yang keluarga. Kita sudah ada di penghujung seri Akulah atau Ego Eimi. Kita ada di dalam sebuah penghujung karena hari ini saya akan tuntaskan di seri yang ke-7. Selama kurang lebih dari bulan Januari sampai Februari kita sudah belajar dari kitab Yohanes, khususnya 7 kali ucapan akulah atau ego eimi yang diucapkan Tuhan Yesus. Pak, buat apa sih saya kenal ego eimi? Buat apa sih aku kenal yang namanya akulah? Pernyataan Yesus, buat apa? Apa relevansinya buat hidup kekristenan hari-hari ini? Banyak Bapak Ibu dan setiap saudara. Ya kan, kita udah diajari bahwa akulah roti hidup. Bahwa dialah roti yang turun dari surga. Aplikasi praktisnya sederhana. Biarlah kita makan roti setiap hari. Itu bicara tentang firman Tuhan. Bagaimana kalau kita kenal bahwa dia adalah roti hidup. Dan kita membutuhkan roti itu setiap hari. Maka kita akan menikmati makanan firman Tuhan tanpa menjadi sebuah beban. Yang percaya katakan amin. Di minggu-minggu sebelumnya juga disampaikan tentang akulah terang dunia. Dunia ada di dalam sebuah masa di mana kegelapan ada. Tetapi Yesus mendeklarasikan bahwa akulah terang dunia. Karena itu izinkan dia yang memimpin hidup setiap kita. Kalau kita mau hidup di dalam terang Tuhan. Dunia boleh hidup di dalam kegelapan. Tetapi umat Tuhan yang mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita ada di dalam terang. Yang percaya katakan amin. Kita juga sudah belajar tentang akulah pintu. Bahwa Yesus adalah pintu itu sesungguhnya. Di zaman itu gembala selalu duduk di pintu itu. Artinya bahwa dia mau melindungi dan menjagai setiap kita. Kenapa? Karena kita domba gembalaannya. Maaf, kita bukan anjing. Anjing itu pintar Bapak Ibu dan setiap saudara. Tetapi kalau domba itu bodoh. Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya diumpamakan domba. Orang Jawa katakan jangan sok tahu. Jangan sok tahu di dalam menjalani hidup ini. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. But kita membutuhkan pintu yang menjagai kita. Kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena Yesus adalah pintu kita. Kita bangun pagi kita tidak pernah gentar. Kenapa? Karena dialah pintu buat kita. Kita juga sudah mendengar bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia bukan gembala upahan Bapak Ibu dan setiap saudara. Kenapa kita mesti kenal dia? Yesus adalah gembala yang baik. Supaya kita bisa membaringkan hidup kita. Di masa-masa kita punya kekalutan. Di masa-masa kita punya masalah. Di masa-masa kita sepertinya sendirian. Tidak ada orang yang tahu. Kita punya gembala yang tahu hidup setiap kita yang percaya. Katakan amin. Mana aminnya? Yang percaya aminnya lebih keras lagi. Amin. Kita punya gembala yang baik. Membaringkannya tidak salah. Dia selalu baringkan kita di padang berumput yang hijau. Dan dia bawa kepada air yang tenang. Kenapa? Karena kita domba.
Buat kita yang percaya kepada Yesus, kita menjadi domba. Karena itu kita mesti kenal gembala yang baik. Dan gembala yang baik artinya juga kita mengizinkan sang gembala ada di depan menuntun kita. Karena domba itu binatang yang bodoh, gak bisa balik ke rumah dengan sendirinya. Mbak Srikin punya anjing, keluarkan aja anjingnya nanti pasti pulang. Anjing lebih pintar. Tapi domba gak bisa. Gak tahu jalan. Kalau ada air comberan, dia akan minum air comberan. Walaupun jalan ke depan sana ada air yang lebih jernih. Itulah domba, gak tahu yang terbaik. Kita udah belajar akulah kebangkitan dan hidup. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu yang menyebabkan setiap kita bisa menang dari setiap kekhawatiran, setiap dosa. Dan kita punya yang namanya jaminan hidup yang kekal. Yesus yang kita sembah tadi kan pujian dikatakan, Kaulah Yesus, Allahku yang, apa Bapak Ibu? Hidup atau mati? Kita bukan melayani Allah yang mati. Kita melayani Allah yang hidup, yang percaya, katakan amin. Karena Dia hidup, kita punya masa depan. Karena Dia hidup. Ada kan lagunya? Karena hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar. Apa yang menggetarkan kita kalau Dia hidup? Yang percaya katakan amin. Apalagi kita udah belajar akulah pokok anggur yang benar. Kita ini diumpamakan anggur Bapak Ibu. Diumpamakan carang bukan anggur. Kalau kita mau berbuah, sederhana, menempel aja. Bersekutu aja dengan Yesus. Kalau kita rindu melahirkan buah-buah yang ajaib di dalam hidup setiap kita. Buah orang percaya itu kan banyak. Ada buah jiwa yang menjadi mahkota kita. Ada buah roh. Kalau kita rindu menghasilkan menempel sama pokok anggur. Ya kan? Sesederhana itu kekristenan. Kekristenan itu tidak rumit Bapak Ibu. Jangan bikin rumit. Kalau kekristenan rumit tidak cocok dengan orang-orang nelayan yang dimuridkan oleh Yesus. Nah sore hari ini saya mau tutup dengan I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 7 ini saya berdoa Bapak Ibu dan setiap saudara ngalami. Bukan cuma tahu secara pengetahuan. Mesti masuk lebih dalam. Minta pengalaman sama Tuhan Roh Kudus. Buat aku ngalami Tuhan bahwa Engkaulah gembala yang baik. Buat aku mengalami Tuhan bahwa Engkaulah pintu. Buat aku mengalami Tuhan bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Minta. Ya kan? Karena kan kita mesti mengalami setiap kebenaran firman. Mari kita baca ayatnya. Itu sudah ada di PowerPoint buat Bapak Ibu yang rindukan PDF-nya. Nanti saya akan bagikan. Saya akan bacakan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saya akan langsung lompat di slide berikutnya, di PowerPoint berikutnya. Tapi yang
bold saja, yang bold sampai selesai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, bukan holy gadget, bukan yang ada di HP, tapi kayaknya di HP ada ya. Saya nggak yakin juga. Tetapi kalau tadi pada waktu saya mempersiapkan ibadah sore, ya kan, setelah yang tadi siang saya buka Alkitab saya yang besar, dan pada waktu saya baca di Yohanes pasal yang keempat, judul perikopnya itu lucu, Rumah Bapa. Judulnya itu, Rumah Bapa. Sebelum kita belajar bahwa Dia adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita mesti mengerti di dalam konteks apa sih Yesus bicara itu. Ya kan? Dan di Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dimulai dengan ayat yang sederhana. Jangan gelisah hatimu. Lanjutkan PowerPoint-nya. Jangan gelisah hatimu. Saya akan bacakan. Yohanes pasal yang ke-14 itu tetap aja. Ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu. Ada ternyata. Judul perikopnya itu Rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu. Kenapa kok Yesus bicara jangan gelisah hatimu? Apa sih yang mendasari pernyataan jangan gelisah hatimu? Ini dia bicara kepada para murid Bapak Ibu dan setiap saudara. Kapan bicaranya? Di pasal yang ke-13. Tidak boleh dipisahkan pasal 13 dengan pasal 14 karena ini berurutan. Itu dalam satu occasion, satu kejadian. Dia ngomong, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena di pasal ke-13-nya para pengikut Kristus, Yesus Kristus pantas gelisah karena akan ditinggal pergi oleh Dia. Mereka takut, mereka gentar, mereka berpikir siapa yang akan mendampingi mereka. Mereka berpikir siapa yang menyertai mereka. Seorang pribadi yang orang Jawa katakan digdaya atau sakti. Orang sakit sembuh kok. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang timpang berjalan. Orang sakit kusta tahir. Itu yang dilakukan Yesus. Tetapi hari itu Yesus katakan, sebentar lagi aku akan pergi. Makanya di Yohanes 13 ayat 33 katakan, hai anak-anakku hanya seketika saja, lagi aku akan bersama dengan kamu. Ini membuat sebuah kegentaran. Bagaimana aku bisa hidup tanpa Kristus? Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Kegentaran inilah yang membuat mereka gelisah. Bagaimana ini hidup di luar Yesus, tanpa Yesus di samping. Wong ada Yesus aja, Petrus dinubuatkan oleh Yesus. Di Yohanes 13 ayat 38, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dia katakan jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Aku pergi untuk sebuah maksud yang mungkin kamu tidak tahu sekarang. Tetapi aku pergi untuk sebuah maksud kekekalan yang begitu ajaib. Dan satu hari kamu akan mengerti. Karena itu dia katakan percayalah kepadaku. Percaya di dalam hal apa Bapak Ibu dan setiap saudara. Lanjutkan PowerPoint-nya.
Percaya di dalam hal apa? Kalau kita baca di Yohanes 14, dikatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Bapakku. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepada aku. Dalam hal apa? Yesus ngomong para murid untuk tetap percaya. Dalam hal yang pertama adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa kok Yesus bicara akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Di dalam konteks apa? Konteks bahwa sebenarnya setiap mereka berhak atas rumah Bapa atau surga. Rumah Bapa yang dimaksud itu surga sebenarnya. Luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu dan setiap saudara kenal bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup dan hidup. Kita akan begitu nyaman. Kita akan menjadi orang percaya yang punya kepastian. Kita akan menjadi orang percaya yang tidak pernah goyang. Aku diselamatkan atau tidak? Aku ditebus atau tidak? Detik di mana kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Detik yang sama juga kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Makanya dia katakan kepada murid-murid, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang luar biasa adalah sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebenarnya dalam urusan sorga inilah, kepastian keselamatan inilah yang Yesus mesti pastikan kepada para murid. Kamu tidak akan gelisah kalau kamu punya solid foundation. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dia sediakan tempat loh bagi kita. Detik di mana kita percaya kepada Yesus, kita punya tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dia janji, aku akan datang kembali. Saya tidak bicara kapan dia datang, tetapi yang saya mau sampaikan bahwa dia pasti akan datang. Sooner or later, dia pasti akan datang. Kitab Wahyu katakan, I will be back. Aku akan datang segera. Segeranya bukan menurut kita. Waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Tetapi dia katakan, aku akan datang kembali. Ini janji yang luar biasa. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di surga di mana aku ada, kamu ada. Berapa banyak yang mau ikut Yesus? Ya, dia sediakan surga buat kita. Neraka tidak pernah disiapkan buat kita, Bapak Ibu dan setiap saudara baca Alkitab, ya kan. Neraka diciptakan, disiapkan untuk kuasa kegelapan. Ya. Katakan, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Inilah yang kita mesti renungkan. Kenapa Yesus dia sembuhkan dari kegelisahan hati dengan percaya. Karena gelisah dengan percaya gak bisa berjalan beriringan Bapak Ibu. Hati yang gelisah itu gak bisa. Di satu sisi kita gelisah, di waktu yang sama kita bisa percaya. Gak mungkin. Kita mesti percaya. Seperti halnya murid-murid. Ayo percaya bahwa di rumah Bapa itu ada tempat tinggal. Ada janji Tuhan sorga buat setiap kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini berurusan dengan kepastian Bapak, Ibu dan saya dan setiap saudara itu ada di surga. Kenapa saya katakan ini urusannya dengan surga? Karena rumah Bapa adalah surga. Lanjutkan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Surga itu merupakan tempat kediaman kekal yang bukan buatan manusia. Tidak ada kejahatan di sana. Tidak ada air mata menurut kitab Wahyu. Tidak ada keluh kesah di sana. Tidak ada kesendirian di sana. Itulah surga. Kehidupan kekal di surga penuh dengan berkat dan kebenaran. Roh orang-orang percaya tinggal di sana.
Itu tempat buat setiap kita. Kenapa Yesus mesti ngomong kepada Thomas? Karena yang tanya kepada Thomas, gimana jalannya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena Thomas mewakili murid-murid yang lain. Dia mesti kasih garansi bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup untuk ke sorga. Dan sorga adalah tempat bagi orang-orang percaya. Amin. Silakan nanti baca itu di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2 Timotius dia. Sorga juga satu tempat berkat dan kesukaan yang tiada akhir. Sorga itu the better place. The best place. Jangan cintai dunia ini dengan segala kemegahannya Bapak Ibu. Sementara. Sorga itu kekal. Oh kalau begitu saya tinggalkan semuanya Bapak Ibu. Bukan itu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah kenal Yesus dan cintai tempat kediaman Tuhan. Jangan tertarik dengan hal duniawi. Jangan tertarik dengan daya tarik dunia, daya pikat dunia. Pak saya belum menikah buat yang muda-muda. Lalu kenapa kalau belum menikah? Nah, kalau nggak sempat menikah, udah dibawa ke surga, mengucap syukur. Kita menikah dengan mempelai pria. Kitab Korintus sampaikan seperti itu. Surga bagi orang-orang percaya tidak hanya sebuah berkat yang kekal. Namun sebagai satu tempat atau kediaman yang telah dipersiapkan bagi kita. Yesus mempersiapkan dengan teliti buat setiap kita Bapak Ibu. Dan dia akan datang kembali dan dia mau bawa setiap kita. Karena ada janji firman Tuhan. Di mana Yesus ada, kita ada kok. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Pak saya gak yakin baca lagi firman ini pelan-pelan. Karena di mana dia ada. Di situ kita ada. Amin. Pada waktu Yesus sampaikan itu. Thomas katakan, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau surga begitu luar biasa. Kalau surga begitu indah. Kalau surga begitu kekal dan itu disediakan buat kami. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau surga itu betul-betul luar biasa. Bagaimana jalan ke situ? Disinilah akhirnya Yesus katakan, I am the way. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa atau masuk ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Jalan ke surga cuma satu. Jalan ke GSG banyak. Tergantung Bapak Ibu dari mana datangnya. Kalau dari rumah saya, Taman Kerajaan, lewat Jambusari, lewat Candi Gebang, Jambusari lurus, lalu ada pasar itu, ya kan bisa lewat situ, bisa lewat satunya, depan UII, maka sampai di sini nyebrang. Itu kan satu jalan. Kalau dari Kalasan, beda jalan. Kalau dari rumah Bapak Gembala beda lagi. Kalau dari mana beda lagi. Ke tempat ini kita bisa punya akses jalan begitu luar biasa, begitu banyak. Tetapi akses ke surga cuma satu jalan. Dunia boleh katakan ada banyak jalan ke Roma. Ya memang jalan ke Roma. Tetapi ke surga cuma satu jalan. Karena itulah Yesus katakan. Ada rumah Bapa yang luar biasa Thomas. Ada rumah Bapa yang begitu agung. Kamu mesti merindukan itu. Lebih dibandingkan hasrat merindukan dunia ini. Kamu mesti merindukan rumah Bapa. Lebih dibandingkan daya tarik, daya pikat dunia ini. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa, bukan yang lain. Maka dia katakan, I am the way. Satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan, beda Bapak Ibu. Alkitab jelas sekali. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan bahasa aslinya. Tetapi bahasa aslinya menyatakan bahwa dia satu-satunya jalan. Kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes. Dan dia tulis 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai 12. Buat yang ikut kelas harusnya hafal ayat ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yohanes yang sama yang menulis kitab Yohanes ini. Dia katakan Yesuslah satu-satunya jalan. Amin. Yesuslah satu-satunya kebenaran bagi kita. Bagi pembenaran kita di hadapan Tuhan. Luar biasa. Olive diselamatkan bukan karena dia benar. Bukan karena dia baik. Sama. Saya diselamatkan bukan karena saya baik dan saya benar. Kebenaran kita, kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kitab Yesaya mengatakan seperti itu. Tetapi karena dia benar. Dia kebenaran kita. Amin. Yesus satu-satunya yang benar. Itulah garansi kita. Dan Yesus satu-satunya yang bisa memberikan hidup yang kekal. Wow. Dia satu-satunya yang memberikan hidup yang kekal. Karena itu, pada waktu dia ngomong di malam sebelum Yohanes 14 ini dikatakan, aku akan pergi meninggalkan kalian. Sebenarnya dia pergi untuk mati. Dan dia pergi untuk pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan nantinya dia akan naik ke surga. Kepentingannya buat siapa? Buat setiap kita, buat para murid. Amin. Amin. Betapa luar biasa Yesus itu. Dia sediakan kita tempat di surga. Dia akan ajak kita ke sana. Kadangkala saya ketemu dengan orang-orang percaya yang takut. Aku bersama dengan Yesus atau tidak ya? Saudaraku, ini garansi kita kok. Ini garansi kok. Bukan saya yang menggaransi. Alkitab kok yang menggaransi. Dia akan datang, dia akan jemput saudara kok. Amin. Tergantung saudara dijemput mau atau tidak. Berapa banyak yang mau dijemput sama Tuhan? Pak, Bapak mendoakan saya meninggal. Enggak. Bukan. Jangan meninggal sekarang. Ya kan. Masih banyak pekerjaan besar menanti. Ya kan. Ya. Masih banyak pekerjaan besar menanti. Buat yang kuliah jangan ngomong, saya sekarang aja Tuhan. Biar enggak menyelesaikan skripsi, itu artinya lari dari tanggung jawab. Enggak seperti itu. Ya, tetapi kita punya sebuah garansi. Kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesuslah yang menjadikan setiap kita memperoleh jaminan untuk berjumpa dengan Bapa dan kita menikmati rumah Bapa atau sorga itu. Makanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu satu klausa untuk menegaskan bahwa ada surga buat orang percaya. Bahwa kita ditempatkan di surga kalau kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Ayat itu tidak berhenti di situ. Karena ayat itu bicara tadi yang ayat yang ke 12 dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa.
Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kau meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dulu saya berpikir pekerjaan besar ini apa ya? Tetapi pada waktu saya gumuli dan saya renungkan Yohanes 14. Lanjutkan kedua. Teruskan aja PowerPoint-nya, teruskan satu lagi. Akhirnya saya mengerti bahwa ada sebuah pekerjaan besar buat kita orang percaya yang mengalami akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu dan setiap saudara dan saya mengalami akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Amin ya. Punya jaminan kan? Amin ya. Kalau dipanggil Tuhan ke surga, Pak saya belum yakin. Nanti kita akan berdoa supaya yakin. Karena kalau kita nggak yakin, kita akan ada di dalam hukuman kekal. Bukan di sorga. Dan itu kekal juga. Ya kan. Pekerjaan besar menanti. Yang dimaksud dikatakan kayak gini. Jangan berhenti menikmati aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku garansi lah. Kalau you percaya sama aku garansi sorga buat kamu. Tetapi ada tetangga kita. Ada keluarga besar kita. Ada kolega-kolega kita. Ada teman-teman kita yang belum percaya kepada aku. Ini waktunya kamu bisa beritakan tentang penebusanku buat setiap mereka. Itulah yang dimaksud dengan pekerjaan besar. Bapak, Ibu dan setiap saudara dan saya mengalami kepastian keselamatan. Apakah kita berhenti? Enggak. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yesus ada di muka bumi. Dia perkenalkan dirinya sebagai Mesias. Dia memulihkan banyak orang. Dia membawa orang-orang datang kepada Bapa. Hal yang sama juga. Itu yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Keluarga kita masih banyak yang belum percaya sama Tuhan. Masihkah kita berdoa buat setiap mereka? Buat yang masih kuliah, teman-teman kampus kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman kos kita masih membutuhkan jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Dan itu hanya ada di dalam pribadi yang kita kenal, di dalam nama Yesus. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan pernah berhenti. Kita kumpul dengan teman-teman kos. Kita kumpul dengan tetangga-tetangga. Kita kumpul dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dan mereka belum menikmati jalan kebenaran dan kehidupan. Kita yang sudah menikmati. Ini waktunya kita lakukan pekerjaan besar bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ceritakan apa yang Yesus lakukan buat hidup kita. Itulah pekerjaan besar. Pak, saya nggak pandai bicara. Sederhana sebenarnya. Mau saja. Maka Tuhan akan atur segala sesuatunya. Mungkin kita katakan, apa bisa ya? Alkitab, Yohanes 14 memberikan 2 janji yang menyertai. Kalau kita mau bersaksi tentang penebusan Kristus. Yang pertama adalah, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ini kan ada hubungannya dengan apa yang kita mau saksikan. Tadi siang pada waktu saya sampaikan kepada yang muda-muda. Kalau kita membutuhkan sepeda untuk kita berangkat, untuk kita melakukan kunjungan dan untuk kita bersaksi. Dan di situ tidak ada alat transportasi yang lain kecuali sepeda. Kita bisa ngomong sama Bapak Surgawi, Bapak, aku mau layani jiwa-jiwa di sana. Aku butuh alat transportasi sepeda. Bapak akan lakukan. Kenapa? Detik di mana Bapak lakukan dan akhirnya kita layani jiwa-jiwa. Maka Bapak dipermuliakan. Amin. 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 Tuhan sertai kita. Ya kan.
Apa yang kita minta di dalam nama. Ini bukan minta untuk keinginan kita. Ini kita tidak sedang minta untuk nafsu kita, bukan. Ini kita minta supaya kita bisa punya kesempatan bersaksi. Untuk mengefektifkan kesaksian demi kesaksian kita. Amin. Hari itu Rasul Paulus serahkan bisnisnya ke Aquila dan Priscilla. Dia pembuat tenda. Dia katakan, peganglah ini bisnis. Tenda yang dimaksud bukan tenda yang seperti buat kemah buat kita. Tenda itu buat sembahyang orang Yahudi. Dan Paulus mengerjakan itu. Tetapi detik di mana dia mesti melakukan pekerjaan misi, menceritakan penebusan Kristus, menginjil, dia katakan pegang Aquila dan Priscilla. Biar aku fokus untuk memberitakan penebusan Kristus. Karena aku adalah orang yang berhutang. Bapak, Ibu dan saudara dan saya adalah orang-orang yang berhutang. Minimal ada satu orang yang mendoakan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan setiap saudara duduk di tempat ini karena ada orang yang berdoa buat Bapak Ibu. Amin. Ada orang yang mengerang, berseru di hadapan Tuhan, yang melakukan kunjungan dan mendoakan. Amin. Dan singkat cerita itu diserahkan kepada Aquila dan Priscilla. Dan terus dia beritakan Injil. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan Tuhan sertai Rasul Paulus. Janji yang kedua saat kita bersaksi tentang penebusan Kristus. Tentang Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan adalah. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itu kan luar biasa. Parakletos diberikan. Roh Tuhan diberikan. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan. Dan kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kau akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan satu-satunya kitab yang tidak ada penutupnya adalah kitab Kisah Para Rasul. Dan Tuhan merindukan Bapak, Ibu dan setiap saudara dan saya melanjutkan pekerjaan misi itu. Ngapain Bapak Surgawi memberikan rohnya? Karena rohnya keluar dari Bapa untuk menyelesaikan kehendak Allah. Kenapa? Kalau nggak ada alasan yang penting. Dia berikan rohnya karena ada mandat yang luar biasa. Dia curahkan rohnya karena ada panggilan yang luar biasa. Dia curahkan rohnya karena ada panggilan penuaian jiwa-jiwa. Urusan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Urusan kita kenal bahwa Yesus adalah aku. Ujungnya adalah supaya kita bisa bersaksi untuk jiwa-jiwa. Kekristenan tidak pernah didesain untuk kita egois, egosentris. No. Tapi kekristenan didesain untuk kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Yang percaya katakan amin. Ada pekerjaan Bapa yang luar biasa. Ada pekerjaan Bapa yang luar biasa. Ayo bersaksi. Saksikan Yesus. Ya kan? Ceritakan tentang Yesus. Semakin saya kesini, semakin saya melihat. Semakin saya jatuh cinta dengan Yesus. Karena saya jatuh cinta, saya tidak akan pernah berhenti untuk cerita bahwa Dia gembala yang baik. Bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dunia punya jalan banyak, terserah. Tapi saya punya jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Tuhan. Karena itu mari. Bersaksi tentang penebusan Kristus adalah pekerjaan besar. Genapkan pekerjaan besar di dalam hidup setiap kita. Amin. Kalau kita ada di dalam komunitas sel, ajak teman-teman masuk di dalam komunitas sel. Ya kan? Datang ke komunitas sel. Undang
orang-orang lain. Kenapa? Karena kita menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena kita menikmati bahwa Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Ini waktunya kita bawa jiwa-jiwa. Untuk apa? Untuk mereka kenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Berapa banyak yang rindu menjadi partnernya Tuhan? Berapa banyak? Ya kan, di sini ada Pak dosen, tiap hari akan ketemu dengan mahasiswa. Kesempatan buat kita bisa menyaksikan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buat kita yang hidup di kampus, layani jiwa-jiwa di kampus. Ujungnya itu. Amin. Mari saya ajak bangkit berdiri semuanya. Taruh Alkitab kita. Dan kita mau datang sama Tuhan. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus. Allahku yang hidup. Bertata di surga, ku mau tinggal di tata kasih karuniamu, sumber pertolonganku tepat pada waktunya. Sekali lagi, kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Allahku yang hidup, melintasi langit, bertata di surga. Ku mau tinggal di tata kasih karuniamu, sumber pertolonganku tepat pada waktunya. Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Ini ayat yang tadi siang Tuhan ingatkan pada waktu ibadah raya anak muda. Saya akan bacakan yang sama. Judul perikopnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Mungkin kita katakan, itu kan belas kasihan Yesus. Di mana kita memiliki Yesus, belas kasihan yang sama harusnya ada. Karena Yesus yang sama yang kita sembah itu tidak pernah berubah. Dia ngomong kayak gini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apa yang Yesus lakukan? Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil ke kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang dilakukan Yesus. Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula juga. Itu yang dilakukan oleh para rasul. Ada sebuah calling buat Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya. Ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Di mana orang banyak itu? Di tempat di mana kita tiap hari kumpul. Kalau kita ada di kampus, itu orang banyak ya di kampus. Kita di sekolah, di situ sekolah banyak orangnya. Akhir malam hari ini kita minta belas kasihan yang daripada Tuhan. Setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Dialah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Biar belas kasihan Yesus itu yang menggerakkan hati kita. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teman-teman kos kita, teman-teman kampus kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman kantor kita itu seperti domba yang lelah dan tidak bergembala. Mereka membutuhkan the good shepherd. This Jesus. Saudara punya jawabannya.
Makanya selama 2 bulan ini diajar. Saudara punya jawabannya, men. Kita punya. Dunia butuh gembala yang baik, saudara dan saya punya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Biarlah malam hari ini kita mau ambil sebuah komitmen dengan hati setiap kita. Bahwa kita mau menjadi pekerja untuk tuaian. Tuaian sudah menguning. Ladang sudah menguning. Minta biar hidup setiap kita menjadi tuaian, pekerja untuk tuaian. Amin. Berapa banyak yang mau menjadi pekerja untuk tuaian? Amin. Sambil angkat tangan, nyanyikan, Yesus yang hidup pakai aku. Yesus yang hidup pakai aku.